supaya bisa kebaca, ya. Yang pejabat bilang dia tidak tahu, mana mungkin dia tidak tahu. Harusnya dia sudah mengetahui hal-hal tersebut. Harusnya dia sudah tahu lebih dulu. Maka dari itu kawan-kawan, persiapkan diri kalian, persiapkan suara kalian, persiapkan hati perjuangan kalian untuk menyuarakan keresahan-keresahan yang ada di Tangerang Utara, di Laut Utara, kawan-kawan. Oke, baik kawan-kawan, hari ini kita sudah sampai di titik aksi kita hari ini. Mungkin hari ini kita berbahasa-basahan, pertanda hari ini langit juga sedang menangis melihat kejadian yang ada di utara sana, kawan-kawan. Masa aksi hari ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Untuk kawan-kawan, dan saya katakan kepada pihak kepolisian yang hari ini menjaga masa aksi kami, tolong jangan ada gesekan yang dilakukan oleh kepolisian kepada masa aksi kami. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada gesekan kepada masa aksi kami. Tujuan kami ke sini tidak lain dan tidak bukan membawa hasil konsolidasi kami, yang dimana kami perkumpulan mahasiswa Gemeni berperan serta solidaritas serta mahasiswa serta masyarakat yang hari ini tergabung dan datang di rumah kalian di Jakarta, tepatnya di depan Monas. Saya minta hari ini kepada media ataupun yang media hari ini, saya minta sampaikan apa yang hari ini kita tuntut hari ini. Tujuan kami adalah tolak dan cabut PSN di Tangerang Utara. Tangkap dan adili aguan serta antek-anteknya. Dan yang ketiga, tangkap dan adili mafia tanah yang ada di utara sana. Dan kami meminta kepada Presiden Prabowo untuk mengambil langkah tegas, untuk mengarahkan kepolisian, bahkan TNI, untuk mencabut bambu yang hari ini masih terpasang di pantai utara, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Hari ini kita tidak peduli, walaupun kita hari ini berbahasa-basahan, anggota kepolisian memakai mantel, mungkin kita katakan polisi dengan masa aksi lebih kuat masa aksi hari ini, kawan-kawan. Karena masa aksi hari ini kebal hujan, mereka takut seragamnya kebasahan, dan mereka kedinginan, dan mereka sakit, dan tidak bisa tugas. Oleh karena itu, saya minta kepada pihak kepolisian yang hari ini hadir, tolong sampaikan apa yang hari ini tertulis di sini. Undang-Undang 1945 Pasal 28E ayat 3 sudah jelas menjelaskan setiap orang berhak menyampaikan pendapat di muka umum, entah itu melalui tulisan, melalui lisan, ataupun melalui aksi demonstrasi hari ini. Tidak ada bentrok-bentrokan untuk kepolisian. Saya minta jangan terlalu dekat kepada tuntutan kita hari ini. Jangan sampai kalian menghalangi tuntutan kita aksi hari ini. Kemudian saya minta kepada kawan-kawan untuk mengakhiri aksi orasi saya hari ini. Saya minta angkat tangan kiri kawan-kawan. Angkat tangan kiri kawan-kawan, hari ini kita menyuarakan aspirasi masyarakat utara sana, kawan-kawan. Aksi kita berdiri dengan aksi moral. Aksi kita hari ini tidak ada yang menunggangi. Aksi kita hari ini aksi dengan jiwa nurani hari ini, kawan-kawan. Keluarkan suara kawan-kawan. Saya yakin suara kawan-kawan lebih keras daripada suara saya. Sumpah rakyat Indonesia.
kemunafikan, bahasa tanpa kebohongan, sumpah solidaritas. Kami adalah satu. Tidak ada perbedaan di antara kami. Dan kami tidak mengenal kata menyerah. Tunduk, tertindas atau bangkit melawan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa. Terima kasih kepada pihak kepolisian yang hari ini telah menulis tuntutan kita. Mungkin akan disampaikan kembali oleh kawan-kawan saksi. Mungkin kepada kawan-kawan saksi yang ingin menyampaikan aspirasinya, saya persilakan maju ke depan. Saya katakan sekali lagi kepada pihak kepolisian, tidak ada bentur-benturan yang kalian lakukan kepada saksi kami. Saksi kami tidak membawa apapun hari ini. Kami hanya membawa merah putih, rasa cinta kita terhadap Indonesia yang hari ini. Tapi saya katakan, Indonesia hari ini dijajah oleh asing yang ada di utara sana. Betul kata Gus Dur, Indonesia tidak akan pernah merdeka jika penguasa hari ini masih takut kepada oligarki, kawan-kawan. Oleh karena itu saya sampaikan kepada kawan-kawan, silakan maju, siapapun yang ingin menyampaikan aspirasinya kita sampaikan. Yang ingin menyampaikan orasinya silakan sampaikan. Masih semangat, kawan! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Imperialisme telah kembali lagi ke tanah pertiwi, teman-teman. Telah kita saksikan bagaimana eksploitasi yang sudah dilakukan di daerah pesisir lautan Tangerang Utara. Para kapital, para tokoh-tokoh sudah bersatu menyatukan tubuh di dalam perampasan aset-aset negara. Tentunya kita tidak diam. Tentunya ingin kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang agar segera dituntaskan permasalahan keterlibatan oknum-oknum di dalamnya. Kami menduga, mencurigai adanya aparatur desa juga ikut terlibat. Adanya juga pejabat-pejabat ikut terlibat melakukan dekapan terhadap mega proyek tersebut. Untuk itu, kita berkumpul di sini. Kita sampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Tangerang. Tentunya juga teman-teman telah mengalami bagaimana teman-teman masa aksi di Tangerang diadakan oleh preman-preman itu yang sudah menyatukan tubuh juga ikut terlibat melakukan pengawalan. Hanya satu kata buat mereka adalah pengkhianat revolusi, mereka adalah pengkhianat paksa. Sepakat kawan, sepakat kawan, sepakat kawan, masih semangat, revolusi. Mengawal. Terima kasih. Di sini kami tidak memiliki niat untuk melakukan benturan kepada aparatur, tapi kami mohon juga untuk menjaga kondusivitas agar aksi ini tetap berjalan dengan lancar. Beberapa tuntutan yang harus kami sampaikan, yaitu bagaimana Presiden Prabowo harus mengambil sikap yang seadil-adilnya. Kami minta bahwa seluruh eksploitasi alam yang sudah dilakukan di wilayah Tangerang segera diselesaikan secara adat dan secara hukum yang berlaku di Indonesia. Kami juga perlu menegaskan kepada aparatur kepolisian bahwasanya mereka juga harus ikut adil untuk menangkap para oknum-oknum, para pejabat-pejabat yang sudah ikut terlibat dalam mendukung mega proyek ilegal tersebut. Sepakat kawan? Sepakat kawan? Hidup mahasiswa! Hidup perempuan yang melawan! Merdeka! Selanjutnya saya serahkan orasi ini kepada pemuda. Di wilayah utara Tangerang terjadi adanya pagar di tengah lautan. Itu merupakan bukan sebuah pagar yang dikatakan pagar misterius. Artinya tidak mungkin pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak mengetahui adanya pembuatan pagar yang terjadi di wilayah utara Tangerang.
ini adalah hal yang sangat mustahil. Hari ini kita anggap pemerintah tidak bisa menjaga kedaulatan maritim. Kalau saja sebuah wilayah, sebuah daerah yang memang di depan mata dan tak luput dari pandangan bisa terjadi adanya penjualan terhadap lahan, dalam hal ini laut. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di wilayah pinggiran, di wilayah Sabang, di wilayah Papua, bisa hilang kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia dijual oleh oknum-oknum pemerintah yang bersama-sama korporasi untuk membangun sebuah kepentingan kelompoknya. Kawan-kawan bersemangat, hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan. Hari ini kita meminta kepada seluruh instrumen yang ada di negeri ini untuk sama-sama mengusut tuntas persoalan adanya pagar laut sepanjang 30 km. Dalam hal ini kami menganggap pemerintah tidak menjaga dengan baik kedaulatan kemaritiman yang ada di negeri kita, kawan-kawan. Di Tangerang saja telah terjadi pemagaran. Bagaimana dengan wilayah-wilayah yang ada di pinggir negeri Kesatuan Republik Indonesia? Bisa hilang pulau-pulau kecil kita, kawan-kawan. Kalau yang jelas di mata kita saja, mereka sudah berani merampok, mereka sudah berani menjual, mereka sudah berani membangun, mereka sudah berani mengambil hak-hak masyarakat. Hari ini hal yang sangat utuh buat kami selaku masyarakat Indonesia. Pemerintah tidak mengetahui pembangunan pagar. Pemerintah, kita anggap pemerintah hari ini pemerintah buta. Mudah-mudahan mereka buta semuanya. Hatinya buta dan matanya pun buta. Hari ini hak masyarakat di wilayah pesisir utara direnggut hak-haknya yang harusnya kita jaga bersama-sama. Kedaulatan kemaritiman khususnya yang ada di wilayah Pantura hari ini telah dikuasai oleh korporasi besar yang menguasai Indonesia, kawan-kawan. Kita tidak lagi bicara siapa orangnya, publik sudah mengetahui, bahkan sudah turun-temurun korporat ini melakukan bentuk pembangunan yang juga tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Mereka mengambil, mereka merampas hak-hak rakyat. Dalam hal ini berbicara kedaulatan kemaritiman, para nelayan kita, kawan-kawan, para nelayan kita hari ini dirampas. Bagaimana mereka mencari hak-haknya dalam bernelayan untuk mencari nafkah, hari ini dipagar untuk dikuasai oleh korporat yang sudah melakukan kong kali kong dengan pemerintah di negeri kita cinta ini, kawan-kawan. Hari ini, kawan-kawan, kita meminta kepada pemerintah seluruh instrumen yang ada untuk mengusut tuntas persoalan pagar laut yang ada di wilayah utara Tangerang. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap persoalan yang terjadi. Hari ini kalau kita mau bersama-sama masuk ke wilayah Pantura Tangerang, sudah banyak persoalan-persoalan sosial yang terjadi. Gesekan-gesekan antar kelompok telah terjadi. Ini akibat dan dampak dari pemerintah yang rakus terhadap kekuasaan. Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk terus mengusut tuntas aktor intelektual pembuat pemilik pagar dengan panjang 30 km. Ini bukan persoalan yang main-main, kawan-kawan. Itu dalam upaya untuk menguasai wilayah dari salah satu korporat besar yang ada di negeri ini. Apakah kita mau, kawan-kawan, laut kita dijual, laut kita diuruk, dikuasai oleh korporat besar yang jelas kepentingannya bukan untuk kepentingan masyarakat, kawan-kawan? Setuju tidak? Kalau memang tidak setuju, artinya ini adalah pergerakan awal dan juga bukan pergerakan yang akhir. Kita akan terus bergerak, meminta dan mengusut tuntas agar pemerintah terus melakukan upaya-upaya penegakan supremasi hukum di negeri yang kita cintai, kawan-kawan. Tapi kalau memang pemerintah juga tidak melakukan upaya penegakan hukum terhadap oknum-oknum korporat yang jelas-jelas sudah berupaya melakukan perampasan, pengurukan, reklamasi yang ada di wilayah Pantura, artinya pemerintah juga tidak lagi berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kawan-kawan, silakan kawan-kawan, hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup perempuan yang melawan. Terima kasih. Harus jatuh untuk kita semua. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan. Hari ini kita jelas datang ke Jakarta
pusat pemerintahan, pusat ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia, di mana di sini Pak Presiden berkantor, para menteri berkantor. Kita dari ujung utara berunjuk rasa ingin menyampaikan bahwa ada tanah kami, laut kami yang digarap oleh korporasi. Oleh karena itu, kami datang untuk menyuarakan, menolak, dan meminta kepada Presiden Prabowo Subianto yang mana 100 hari kerjanya, janji-janjinya untuk terus menuntaskan persoalan di negara ini. Salah satunya adalah menciptakan disintegritas. Jangan sampai itu terjadi. Maka kepada Presiden Prabowo, yuk sama-sama dengan rakyat kita tuntaskan pagar laut yang ada di ujung utara. Siapa pemilik utamanya? Yuk kita sama-sama kita tangkap. Negara harus hadir. Negara tidak boleh takut oleh korporasi, karena mereka jelas-jelas adalah pengkhianat bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kita melihat di semua media PT di bawah naungan Agung Sedayu mengatakan jelas bahwa sertifikat laut itu adalah miliknya. Jangan pernah takut. Hari ini mereka mengatakan iya itu betul. Maka tangkap para pejabat di balik pagar laut utara. Negara harus hadir. Negara tidak boleh takut. Negara harus hadir. Negara harus hadir bersama rakyat. Pantura menginginkan negara harus hadir. Bukan hanya sekedar bongkar pasang, bukan sekedar bongkar pagar laut, tetapi hari ini kami meminta ungkap siapa dalang pagar laut misterius di pagar pantai utara. Maka dari itu kami dari segenap elemen masyarakat, mahasiswa, pemuda, masyarakat Tangerang Utara meminta kepada Bapak Presiden hari ini untuk berani memerintahkan kepada Kapolri, kepada Kejaksaan, kepada KPK untuk mengusut tuntas siapa dalang di balik pagar laut yang berada di pesisir pantai utara. Saudara-saudara, hari ini kita bukan hanya sekedar berunjuk rasa, tapi hari ini kita meminta secara jelas kepada Bapak Presiden untuk memerintahkan para menterinya yang bertanggung jawab atas masalah pagar laut. Karena ini mengingat pagar laut, kedaulatan laut sudah mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, hari ini kita berdiri di bawah gerimisnya hujan dan lain sebagainya, tak gentar untuk menyuarakan bahwa ini bukan hanya isu lokal, tapi ini menjadi isu nasional. 30 km pagar laut ditanam dalam waktu singkat, sesingkat-singkatnya. Dan hari ini TNI, rakyat turun langsung untuk membongkar pagar laut yang ada di pesisir. Saudara-saudara, hari ini kita juga melihat bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan berdalih, terus berdalih dengan hal-hal yang lainnya akan mengungkap siapa dalang di balik ini semua. Kami meminta dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk membuka dan menangkap siapa dalangnya, karena ini sudah menjadi bukan hanya isu nasional, tapi ini isu negara yang lebih luas lagi. Yuk, nanti ada. Cek 1 2 3, masih semangat kawan-kawan. Di sini kita masih berkumpul dan di sini masih kita bertahan, menyuarakan ketidakadilan yang sudah ada di negara Republik Indonesia. Bahwasanya telah adanya juga yang memiliki melalui hak guna bangunan di dalam laut. Ada juga hak milik atau surat hak milik. Itu siapa yang menerbitkan?
kalau bukan lagi lembaga-lembaga negara. Berarti artinya ada pejabat-pejabat atau oknum-oknum yang sudah ikut terlibat mendorong eksploitasi alam tersebut tetap berlangsung di wilayah Tangerang, teman-teman. Tentunya hal demikian merupakan sebuah ancaman kedaulatan sebuah bangsa, di mana sebuah negara menyerah kepada para korporasi-korporasi yang memang itu adalah sebuah mega proyek besar. Pertanyaannya, buat siapa pembangunan tersebut? Ini adalah sebuah desa kosmopolitan nantinya, teman-teman, di mana di dalam sebuah negara ada negara-negara kecil, ada sebuah pengembang kecil. Dia mampu untuk mengatur bagaimana sistem ekonomi di dalam wilayahnya tersebut. Di mana hadirnya negara? Apa jadinya kemerdekaan tahun 1945 bila mana alam dan kekayaan Indonesia dikuasai oleh segelintir orang? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di wilayah pesisir Tangerang? Garapan-garapan mereka hilang, nelayan-nelayan di sana hilang. Padahal pejuang-pejuang kemerdekaan itu adalah berawal dari mereka, rakyat-rakyat kecil yang tertindas. Tentunya hal ini tidak kamu pernah kita bayangkan. Hanya satu kata, lawan. Melakukan sebuah perlawanan, ketidakadilan. Bukan dilihat ada berapa yang perjuangkannya. Satu orang pun mampu menegakkan keadilan, teman-teman. Bukan dilihat dari berapa ribu-ribu yang menunjukkan keadilan, tapi dilihat bagaimana mahasiswa dan pemuda Tangerang hari ini menjadi akal dan pikiran daripada rakyat untuk merubah paradigma pola pikir yang hari ini ada juga premanisme yang ikut terlibat menakutkan masyarakat yang ikut melakukan perlawanan. Sepakat, teman-teman? Sepakat, teman-teman? Oleh sebab itu, kita di sini juga mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab terhadap kedaulatan maritim, terhadap kedaulatan negara saat ini, teman-teman. Dia harus bertanggung jawab untuk menuntaskan siapa dalang di balik pembangunan, pemagaran bambu di Kelautan Tangerang. Kita juga mendorong bagaimana Dinas Kelautan Provinsi Banten ikut adil juga harus meluruskan, karena telah adanya hak kepemilikan di laut-laut tersebut. Kita juga mendesak bagaimana Menko Polhukam memberikan tekanan kepada bawah-bawahannya agar segera melakukan pemeriksaan khususnya kepada aparatur desa, pejabat pemerintahan Kabupaten Tangerang yang sudah ikut terlibat, atau dinas-dinas terkait, atau mafia-mafia, para tokoh yang dimana pada saat ini para tokoh Tangerang sekarang ini sangat berlimpah ganda itu harta dan kekayaannya. Itu disebabkan oleh apa? Pastinya itu disebabkan oleh adanya suap menyuap yang dilakukan oleh para korporasi. Mungkin ini awal mula pergerakan dari kabupaten sudah nyampe di pusat. 2 hari, 3 hari ke depan bakal kita akan berlipat ganda, teman-teman. Kita terus menyuarakan kebenaran ini. Jangan sampai ketidakadilan mati. Jangan sampai ketidakadilan mati, teman-teman. Ketidakadilan ini harus jauh dari atas tata bumi Ibu Pertiwi. Sepakat, teman-teman? Sepakat, teman-teman? Masih semangat, teman-teman? Masih semangat, teman-teman? Masih semangat? Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasinya dan persilakan. Saya Nabila. Kita kibarkan bendera merah putih kita, bahwasanya kita memang cinta terhadap kesatuan Republik Indonesia. Namun dengan kecintaan kita yang begitu mendalam, hari ini pemerintah tidak lagi berpihak kepada kepentingan masyarakat terkait adanya pagar dengan panjang 30 km lebih di wilayah laut pantai utara Tangerang. Bahwasanya pemerintah menyatakan berstatement mereka tidak tahu
dengan adanya pembangunan pagar yang ada di tengah laut Pantura. Ini hal yang sangat lucu, bahwasanya konsep-konsep dari sebuah pengawasan jarum jatuh saja itu mereka harus tahu. Apalagi yang jelas-jelas di depan pandangan publik, di halayak ramai, di pusat publik, milik publik dalam hal ini laut, pemerintah tidak tahu atas apa yang telah dibangun oleh korporat besar yang ada di negeri ini. Mereka telah merampas hak-hak nelayan, mereka telah merampas hak-hak masyarakat yang ada di sekitar, dan seluruh masyarakat Indonesia hari ini bersedih karena pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak lagi maksimal dalam menjaga kedaulatan maritim. Di wilayah Tangerang, Pantura saja yang jelas-jelas berdekatan dengan ibu kota negara, kedaulatan maritim sudah dirampas oleh kepentingan-kepentingan korporat. Bagaimana dengan wilayah-wilayah perbatasan di luar sana, di pinggir sana, dari Sabang sampai Merauke, puluhan bahkan jutaan kepulauan yang ada di negara kita bisa hilang, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan? Semangat. Artinya pemerintah dalam hal ini telah lalai dalam menjaga kedaulatan kemaritiman. Laut diuruk, gunung dipangkas, artinya sudah tidak ada lagi keseimbangan. Wajar kalau alam akhirnya mengamuk terhadap alamnya sendiri. Kebanjiran ataupun yang lainnya telah melanda. Jangan salahkan siapapun, karena salahnya kita sama-sama. Khususnya dalam hal ini pemerintah yang harusnya menjaga, merawat apa yang ada sebagai sumber daya alam di negeri yang kita cintai, kawan-kawan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Perlu diketahui bagi pejalan kaki, hari ini kami atas nama Gerakan Masyarakat Tangerang meminta kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia agar segera mengusut tuntas persoalan pagar laut yang ada di wilayah pantai utara Tangerang. Persoalan mencabut itu persoalan mudah, namun buat kita dan keinginan masyarakat harus mengusut tuntas aktor intelektual yang telah berani membangun dan berencana untuk menguruk lautan dengan luas yang tidak bisa kita bayangkan. Jembatan yang sudah disiapkan untuk dan upaya untuk melakukan pengurukan laut sepanjang 30 km. Hampir 3 kecamatan dan puluhan kepala desa juga diduga terlibat dalam bersama-sama korporat dan pemerintah juga dalam kegiatan yang ada di wilayah Pantura. Hari ini kami atas nama Gerakan Solidaritas Masyarakat Tangerang yang di dalamnya ada di kawan-kawan mahasiswa, ada kawan-kawan pegiat sosial, aktivis masyarakat. Hari ini meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar mengusut tuntas. Dan kami juga mengapresiasi yang katanya sampai dengan hari ini masih terjadi pembongkaran jembatan yang dilakukan dari seluruh elemen masyarakat dan bersama kawan-kawan TNI AL. Tapi bukan itu tujuan dan penyelesaiannya. Namun bagaimana cara pemerintah mengusut tuntas atas aktor intelektual yang ada di belakangnya. Dan apa tujuan dari semua itu? Artinya pemerintah harus berani bertanggung jawab terhadap masyarakat. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Bapak-bapak perlu diketahui, di wilayah Tangerang itu ada jembatan sepanjang 30 km dan rencananya laut diuruk. Ini adalah sebuah kebodohan pemerintah, kebobrokan pemerintah. Masa panjang jembatan 30 km pemerintah tidak tahu siapa pemiliknya, siapa yang membangunnya. Sedangkan banyak aparatur kepolisian, intelijen yang katanya jarum jatuh saja harus tahu, tetapi jembatan 30 km mereka tidak tahu. Ini lucu. Dan kami menduga bahwasanya memang pemerintah terlibat di dalam pembuatan pagar 30 km, kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Dan kami meminta kepada Kementerian Kelautan, ATR, BPN, dan juga instrumen lainnya untuk bertanggung jawab. Karena kenapa? Kita khususkan kepada ATR, BPN, mereka diduga terlibat dalam penerbitan SHGB atau SHM yang ada di laut tersebut. Sekarang kita bisa bayangkan, kawan-kawan, kalau laut saja diterbitkan sertifikatnya, bagaimana dengan laut-laut kepulauan kita yang lainnya yang bertujuan dijual kepada korporat?
kepentingan masyarakat telah dirampas oleh pemerintah. Kepentingan masyarakat sudah dirampas oleh kepentingan korporat. Artinya sudah tidak lagi pemerintah berpihak terhadap kepentingan masyarakat, kawan-kawan. Kawan-kawan, hidup rakyat, hidup mahasiswa. Mohon coba polisi agak mundur sedikit biar kebaca sama publik. Kita akan dikasih. Kawan-kawan, tolong dibentangkan biar publik tahu bahwa ini adalah kebodohan pemerintah. Masa jembatan 30 km pemerintah tidak tahu. Ini hal lucu. Katanya aparat penegak hukum dalam hal ini polisi jarum jatuh saja katanya harus tahu. Ini jelas-jelas ya kan, di wilayah di tempat publik laut 30 km dipancang dengan bambu, mereka tidak tahu. Lucu, ini kerjanya aparat apa? Apakah memang aparat yang ada juga diduga terlibat berkolaborasi dengan korporat yang ada hanya untuk kepentingan kelompok? Kami meminta kepada Menko Polkam untuk mengevaluasi TNI dan Polri, kawan-kawan. Sepakat? Kita dievaluasi. Mereka masa tidak tahu dengan adanya pembangunan 30 km jembatan yang ada di pesisir utara. Hal yang sangat mustahil. Polisi, TNI tidak mengetahui apa yang dilakukan dan siapa yang melakukan pembuatan jembatan sepanjang 3 km. Tidak mungkin, kawan-kawan, Bapak aparat kita tidak tahu. Apakah memang mereka juga diduga terlibat kong-kali-kong terhadap korporat besar, sehingga hari ini tidak bisa ada yang memastikan siapa yang membuat pagar tersebut dan siapa yang bertanggung jawab. Hari ini TNI sudah melakukan pencabutan bersama masyarakat, tapi itu bukan menyelesaikan persoalan. Kalau hanya sebatas mencabut, bukan menyelesaikan persoalan, tetapi kita minta, masyarakat meminta agar mengusut tuntas persoalan yang terjadi. Apa modus dibalik tersebut? Apa rencana adanya pemagaran laut sepanjang 30 km? Kenapa laut bisa terbit SHGB-nya? Kenapa laut bisa muncul sertifikatnya? Ada apa dengan negeri yang kita cintai, kawan-kawan? Katanya aparatur penegak hukum akan lebih tahu dibandingkan dengan masyarakat, karena mereka selalu mengawasi gerak-gerik perkembangan apa yang terjadi di wilayahnya. Tapi hari ini jembatan 30 km mereka tidak tahu. Lucu, mendingan berhenti, kasihan rakyat bayar pajak hanya untuk menggaji mereka, kawan-kawan. Mereka tidak tahu, perlu disadari. Coba kalau kita turun ke bawah dengan kondisi hujan seperti ini, bagaimana masyarakat yang ada di wilayah sana? Kebanjiran, kawan-kawan, karena betonisasi yang dibuat oleh korporat sangat tinggi. Tidak lagi peduli terhadap alam. Kalau bisa masyarakat di sekitar wilayah tersebut pergi dan mereka dengan leluasa membangun gedung-gedung tinggi untuk kepentingan kelompoknya. Hari ini bukan gerakan yang pertama dan terakhir. Kita sangat mendukung TNI AL dalam melakukan pencabutan. Tapi kami belum puas kalau pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia belum mengusut tuntas aktor intelektual, pemilik dan modus atas dibangunnya 30 km jembatan yang ada di pantai utara Tangerang. Hari ini mungkin sudah menjadi konsumsi nasional bahwasanya ada upaya pengurukan laut, khususnya yang ada di wilayah Pantura Tangerang. Belum lagi terjadi di wilayah Bekasi, belum lagi terjadi di wilayah Surabaya. Bisa hancur kedaulatan maritim yang ada di Kesatuan Republik Indonesia ini, kawan-kawan. Kalau saja hari ini kita lihat pemerintah diam abai terhadap persoalan yang ada di wilayah Pantura Tangerang, bagaimana, tadi saya katakan, bagaimana dengan wilayah-wilayah yang ada di pinggir sana, kawan-kawan? Saudara-saudara kita yang ada di Sabang, saudara-saudara kita yang ada di Merauke, saudara-saudara kita yang ada di Papua, yang di Kalimantan, ini akan hilang kedaulatan maritimnya dan akan dikuasai oleh korporat, kawan-kawan. Ini yang perlu sama-sama kita jaga, kedaulatan Republik Indonesia. Semangat, kawan-kawan. Hidup rakyat, hidup perempuan yang melawan, hidup mahasiswa. Kawan-kawan semua, kita akan terima kasih ibu-ibu supportnya. Ibu-ibu sudah tahu bahwasanya tentang persoalan yang ada di wilayah Pantura. Alhamdulillah. Ya, kita
kita sepakat kawan-kawan. Hidup! Kawan. Bukan mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegapkan kita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, dan citanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa obat. Marilah kawan, mari kita sabarkan, di tangan kita tergenggam marah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Menyusuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Ya, terima kasih, tetap semangat kawan-kawan. Lawan mak. Tangkap abuan. Semua menyalahkan. Tidak ada yang mengetahui dibangunnya pagar tersebut. Padahal faktanya pagar tersebut sudah dibangun sejak tahun lalu, mulai dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus sampai sekarang. Tapi sampai akhirnya pagar tersebut viral, masyarakat pesisir Tangerang masih takut, masih khawatir, masih tidak berani menyampaikan kebenaran terkait mereka terganggu dengan adanya pagar-pagar tersebut. Fakta mengejutkan selanjutnya, kita mengetahui bahwa Menteri ATR BPN telah mengindahkan 263 SHGB beserta SHM di tanah laut. Tanah yang seharusnya adalah milik negara, kawan-kawan. Tidak boleh ada satupun yang mengklaim atau mengaku memiliki tanah di laut tersebut, karena laut tersebut adalah zona tangkap ikan masyarakat. Tapi Menteri ATR BPN mengindahkan bahwa di sana ada SHGB dan SHM. Maka kita di sini juga menyuarakan agar Bapak Prabowo tahu menterinya tidak penting, kawan-kawan. Menteri ATR BPN tidak penting saja. Menteri Talo dipilih. Karena tanpa penyelidikan, tanpa informasi yang jelas, mereka mengindahkan bahwa di pesisir Tangerang itu ada SHGB, kawan-kawan. Ini sudah di luar nalar. Ini di luar hal-hal yang seharusnya menjadi baik, kawan-kawan. Selain SHGB dan SHM yang diindahkan oleh Menteri ATR BPN, kita juga melihat upaya-upaya dari Kementerian Kelautan dan juga TNI Angkatan Laut untuk mencabut pagar tersebut. Namun, kita semua tahu, kita semua paham, ini adalah sinetron Joko Tingkir, kawan-kawan. Ini adalah sinetron Joko Tingkir. Mereka hanya membutuhkan legitimasi publik bahwa mereka hari ini adalah patriot bangsa yang masih membela keutuhan tanah air. Tapi itu semua bohong, kawan-kawan. Itu semua palsu, kawan-kawan. Semangat, kawan-kawan. Ketidaktahuan pemerintah, ketidaktahuan pemerintah terhadap adanya pagar laut tersebut adalah satu kebohongan sangat, kawan-kawan. Dari aksi pencabutan tersebut hanyalah upaya agar mereka mendapatkan legitimasi dari publik bahwa mereka adalah patriot bangsa yang menjaga kedaulatan NKRI. Semua palsu, semangat, kawan-kawan. Ditambah lagi proyek nasional, proyek strategis nasional yang dikatakan PSN PIK 2 ini akan merenggut sebuah hutan lindung, bukan sebuah, tapi ribuan hektar tanah di pesisir Tangerang, kawan-kawan. Hutan lindung tersebut akan dikonversi menjadi hak garap swasta, hak garap proyek strategis nasional tanpa diganti, kawan-kawan.
Jangan biarkan. Selain merampas hak ruang hidup, hak asasi manusia, dan juga hak para nelayan di sana, ini juga mengganggu terkait hak etika lingkungan, kawan-kawan. Hutan lindung yang seharusnya dilindungi oleh negara akan dikonversi menjadi sirkuit internasional, akan dikonversi menjadi padang golf, akan dikonversi menjadi taman safari, kawan-kawan. Kita harus juga bersama mengawal dan menolak hal tersebut, kawan-kawan. Bahkan kawan-kawan, semua semakin tidak masuk akal. Mereka bicara selalu tidak tahu. Sampai hari ini mereka bilang tidak tahu. Ini sangat mustahil. Padahal kita sekelas mahasiswa, sekelas rakyat, sekelas pemuda, begitu mudah mencari informasi terkait hal-hal tersebut, kawan-kawan. Kami mendapati informasi selanjutnya bahwa ada oknum di tiap desa. Ada oknum di tiap desa yang mengawal pembangunan pagar tersebut. Jadi masyarakat, pembudidaya, pemilik pagar diancam akan dipolisikan jika mengganggu pagar-pagar tersebut. Ancamannya akan dipolisikan, kawan-kawan. Lagi-lagi kita dibenturkan dengan isu-isu seperti itu. Maka kami datang di sini untuk menyuarakan bahwa seluruh aparat penegak hukum, seluruh instansi negara bersatu lawan oligarki. Semangat, kawan-kawan. Tidak ada ruang untuk oligarki di Indonesia. Semangat, kawan-kawan. Betul. Ibu, silakan. Terancam. Ya, kemarin kita teriakan kita pagar bambu dicabut. Tapi apakah semua sudah selesai? Ya, belum. Kenapa? Karena aktor intelektualnya masih ada. Jadi harus dihukum seberat-beratnya. Dan jangan lupa juga dengan pejabat-pejabat yang memudahkan urusan mereka. Jangan juga kita di sini aktif, tetapi pembangunan PIK 2 terus berlangsung. Harus ada tindakan khusus. Kita harus berhentikan PIK 2 yang benar-benar bukan untuk kami. Untuk siapa itu? Kita tidak tahu, kan? Ya, untuk oligarki. Ya, dan merugikan rakyat. Jangan juga kita percaya kalau PSN itu untuk kebaikan kita semua dan khususnya masyarakat sekitar Banten. Bagaimana bisa? Prosesnya aja sudah menzolimi. Jadi kepada rakyat semuanya, ini bukan hanya sekedar masalah masyarakat Banten, tapi ini adalah masalah Indonesia. Kedaulatan kita sedang terancam dan saya mengharapkan negara ada bersama kita. Itu aja, dan terima kasih kepada adik-adik semua yang kalian hari ini kalian sudah ada, dan kami atas nama Ibu Pertiwi yang melawan Aliansi Rakyat Penggugat, kami siap menemani. Terima kasih. Hidup rakyat! Hidup ibu-ibu yang melawan. Hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Masih semangat? Masih semangat? Kita datang jauh-jauh dari Tangerang bertemu dengan bapak-bapak kepolisian yang memakai mantel jas hujan. Baju dinasnya takut kotor, baju dinasnya takut kehujanan, takut kebasahan. Kita di sini hujan-hujanan karena hujan panas dingin sampai menggigil. Tapi kepada bapak polisi-polisi ini takut, dia namanya sakit badan. Tetapi bapak-bapak ini baju dinasnya, pakaian dinas federalnya digaji oleh masyarakat, digaji oleh pajak kita, tapi ternyata tidak mengayomi dan tidak merakyat. Ya, kita tahu bahwasanya kota Tangerang sedang tidak baik-baik saja. Kota Tangerang tidak baik-baik saja. Kita juga ketahui bahwasanya ada pagar-pagar laut yang membuat kepling yang membatasi gerakan masyarakat untuk mencari nafkah. Biar dapur bapak ibu subur, tapi ternyata pagar-pagar itu dibatasi. Oleh siapa? Kita
tidak tahu. Aguan, ya mungkin saja pagar-pagar itu sudah dibangun jauh-jauh bulan, jauh-jauh hari. Tetapi kenapa baru viral sekarang? Apakah praduga masyarakat Tangerang ada oknum-oknum ASN, aparat kepolisian atau aparat yang lainnya, perangkat desa yang bermain di situ? Ya, ini bukan masalah kita, tapi masalah kita bersama. Ya, ada 30,16 hektar kilometer yang panjangnya sangat panjang dari beberapa kecamatan. Betul. Ya. Tetapi banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Semua stakeholder telah bergotong royong untuk mencabut pagar-pagar itu, dari TNI Angkatan Laut, Bakamla, KPLP bersama aliansi masyarakat pemuda. Tetapi saya tidak menengok bapak-bapak Airut yang mencabut itu. Kenapa? Tidak ada satupun yang mencabut pagar itu. Ya, kita mengetahui bahwasanya isu ini akan terus berkembang, terus menjadi problem bagi masyarakat. Selamat datang bapak-bapak polisi yang terhormat. Ya. Buka jas hujan, buka jas hujan sekarang juga. Karena nggak hujan sekarang, kenapa pakai jas hujan? Ya, kita di sini tertib. Ya, satu barisan, satu komando. Ya, kita tidak pernah dibenturkan oleh siapapun. Ya, tetapi ada oknum-oknum yang membenturkan kita semua. Ya, kami di sini untuk menyuarakan hak-hak nelayan, ya, untuk mencari nafkah di laut, ya, karena itu adalah laut adalah sumber kehidupan kita semua, untuk anak cucu kita, ya, untuk saudara-saudara kita yang mencari nafkah, tetapi sudah dipagari oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, semua stakeholder melempar tanggung jawabnya. KKP, Kementerian Kelautan Perikanan, melempar masalah ini kepada BPS, melempar lagi kepada ini, melempar lagi kepada ini. Kami bertanya, kenapa masalah ini terus dilempar-lempar? Pasti ada BPS yang membuat sertifikat hak guna. Seharusnya laut itu tidak ada satupun yang boleh memilikinya, karena laut itu adalah milik kita bersama. Hidup mama, hidup ibu-ibu, hidup rakyat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir di sini tidak banyak yang perlu kami sampaikan. Kira-kira PSN ini untuk siapa? Kira-kira PSN ini untuk siapa, teman-teman? Untuk oligarki, kepentingan korporasi-korporasi. Kami datang di sini untuk menegaskan, tangkap dan adili setiap korporasi dan siapa yang terlibat itu harus dituntut dan diadili. Adili seadil-adilnya. Jika seperti ini, apa gunanya kita membangun instansi kenegaraan lalu tidak ada yang bertindak, malah menyatakan bahwa dia tidak mengetahui dengan adanya pagar tersebut. Lalu ada apa dengan hak tersebut dan hak milik itu? Kira-kira itu siapa itu? Maka kami hadir di sini untuk mengusut tuntas, tarik semua yang terlibat, siapapun yang terlibat, adili, tangkap dan adili semuanya yang terlibat. Aguan dan kroni-kroninya harus diadili. Mungkin tidak banyak yang perlu kami sampaikan. Kebenaran datangnya dari Tuhan, kesalahan datangnya dari Aguan bersama kroni-kroninya. Iskariman al-Mujgahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Kami akan berjuang terus memperjuangkan hak masyarakat, memperjuangkan
saja dari saya, kurang lebihnya. Apa kabar saudara-saudaraku supir angkot, tukang sampah, buruh, dan semuanya? Kami berdiri di sini bukan atas nama mahasiswa, bukan atas nama pemuda, bukan atas nama mama, bukan atas nama yang lainnya, tapi kita berdiri di sini sebagai penyambung lidah rakyat, kawan-kawan. Kawan-kawan, kita sudah tahu bahwa pagar laut itu sudah ditetapkan sebagai proyek setan nasional, kawan-kawan. Ini bukan proyek strategis nasional, kawan-kawan. Strategis nasionalnya di mana, kawan-kawan? Apakah mereka menganggap kita buta, kawan-kawan? Apakah mereka menganggap kita bisu, kawan-kawan? Tidak, kawan-kawan. Kita hanya sekelompok orang yang melihat, mendengar, merasakan penderitaan saudara-saudara kita dari nelayan Pantura, kawan-kawan. Bagaimana seorang nelayan, sekelompok nelayan ketika melaut berharap mereka mendapat hasil, kawan-kawan. Tapi mereka untuk melaut saja sudah dibatasi hak-haknya, kawan-kawan. Ketika melaut tidak mungkin para pelaut nelayan menjadi pagar yang dibakar oleh oligarki, kawan-kawan. Ini bukan urusan, ini menjadi urusan kita, kawan-kawan. Siapa itu si Aguan? Kita tahunya Kongguan, kawan-kawan. Ya, maka Presiden Republik Indonesia yang baru saja belum lama dilantik punya tugas berat, kawan-kawan. Bukan hanya soal bagaimana menyegel, bukan persoalan bagaimana mencabut, tapi apakah presiden kita yang terhormat mampu untuk menuntaskan, mengusut siapa-siapa saja yang terlibat, kawan-kawan. Kami tahu, kami rasa presiden tahu siapa-siapa saja, tapi apakah Presiden Prabowo berani untuk mengusut, kawan-kawan? Jangan sampai kita yang hari ini berjuang ya, untuk masyarakat, untuk para nelayan, untuk mendapatkan haknya kembali, kita harus semangat, kawan-kawan. Kawan-kawan, 30 km bukan sedikit, kawan-kawan. Di mana dalangnya, kawan-kawan? Kita tidak habis pikir. Oh, ada laut sebesar di Pantura bisa dipagar, kawan-kawan. Katanya ini untuk pembibintan kerang hijau dan lain-lain untuk menahan abrasi. Ini tidak masuk akal, kawan-kawan. Mereka sekolahnya di mana? Bahkan ada oknum-oknum juga yang membackingi, kawan-kawan. Mereka ikut turut serta dalam melakukan ini, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, kita panggil pemuda tangguh yang lain. Dua kata untuk perjuangan, dua kata untuk kemenangan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari seluruh elemen masyarakat Kota Tangerang yang telah membersamai dan yang telah melawan atas terjadinya permasalahan yang ada di Provinsi Banten, kawan-kawan. Mungkin sedikit saya klarifikasi bahwasanya sudah beredar di media ada seseorang oknum yang mengatakan bahwasanya dia mengatakan pemagaran laut atas inisiatif masyarakat. Di sini saya menolak bahwasanya dia pernah mengatakan bahwasanya dia sebagai mahasiswa Universitas Pemuda Tangerang. Saya di sini hadir sebagai mahasiswa Universitas Pemuda Tangerang menolak dan mengatakan bahwasanya dia bukan bagian daripada mahasiswa Universitas Pemuda Tangerang. Maka dari itu, kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwasanya mendengarlah dengan telinga toleransi, melihatlah dengan mata berbelas kasih, dan berbicaralah dengan bahasa cinta. Karena sebab apabila cinta sudah dibuang dan harap keadilan akan datang, sekalipun langit akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Box Populi Box Day, suara rakyat adalah suara Tuhan. Mungkin tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Kami di sini sebagai mahasiswa dan seluruh masyarakat Tangerang menolak kedatangan PIK 2 dan menolak tali PSN karena kami nilai ini telah menciderai nilai-nilai demokrasi dan menciderai nilai-nilai kemanusiaan. Semangat tidak, kawan-kawan?
Seketika rakyat sudah turun adalah instruksi dan memang inilah keinginan kita bersama untuk kemakmuran negara Republik Indonesia. Sepakat tidak kawan-kawan? Maka dari itu sekali lagi kita tegaskan bahwa ini adalah bentuk perlawanan kita yang pertama dan bukan yang terakhir. Kita menekankan kepada instansi-instansi yang berwenang untuk mengusut tuntas permasalahan yang ada dan membongkar mafia-mafia tanah dan mafia-mafia bakar laut itu. Dengan ini mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Kesalahan datangnya dari aguan dan kroni Korinda dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iskariman Abud Saidan, hidup mulia atau mati syahid kawan-kawan. Maka dengan ini saya akhiri orasi yang singkat ini. Tidak ada perdamaian tanpa perjuangan, tidak ada perjuangan tanpa keadilan, dan tidak ada keadilan kecuali seseorang yang bangkit untuk mengatakan yang sebenarnya. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak layak untuk dimenangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah victory bukan hanya terdampak pada kota Tangerang dan sekitarnya, tetapi ini terdampak kepada seluruh rakyat yang ada di Indonesia itu sendiri. Saya minta kepada pihak kepolisian yang hari ini, jangan hanya Anda mendengarkan aksi kami, aspirasi kami hari ini, tapi tolong sampaikan kepada atasan Bapak, kepada Bapak Presiden Prabowo yang hari ini duduk di kursi yang paling tinggi di Indonesia Raya. Tolong tindak tegas, tolong tangkap siapapun pelakunya, siapapun dalang di balik intelektualnya. Karena siapapun itu orangnya, siapapun itu dalangnya, saya minta tangkap dan berikan kesenangan kepada masyarakat yang hari ini tertindas di Tangerang Utara sana. Jangan pilih kementerian yang tolol, yang tidak ada kerjanya, yang hanya menghabiskan APBN, yang menghabiskan dana rakyat. Saya minta kepada Bapak Kepolisian, terima kasih atas pengawalannya hari ini. Dan yang turun tidak akan melumpuhkan api semangat perjuangan kita, kawan-kawan. 94 hari yang lalu, dalam pidato kepresidenan Prabowo saat dia dilantik, dia selalu mengatakan soal swasembada pangan. Jadi dia selalu dikatakan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Beliau selalu mengatakan bahwa ketahanan pangan nasional berkelanjutan adalah sebuah misi yang harus dituntaskan selama 4 tahun dia menjabat sebagai presiden. Namun faktanya, belum benar 100 tahun Prabowo dilantik sebagai presiden. Ekonomi biru, zona tangkap ikan hari ini diobrak-abrik oleh oligarki, kawan-kawan. Zona ekonomi biru hari ini diobrak-abrik oleh oligarki, kawan-kawan. Laut yang seharusnya tanah milik negara dan luas-luasnya dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, hari ini direlakan kepada tangan oligarki, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Itu yang hari ini kita akan suarakan ke Jakarta, kawan-kawan. Agar semua orang tahu, agar seluruh masyarakat tahu bahwa Tangerang sangat dekat dengan ibu kota, tapi praktik neokolonialisme tetap berlanjut. Bagaimana dengan kasus isu Laut Natuna Selatan, kawan-kawan? Bagaimana dengan Laut Sabang, dengan Laut Maroke, dengan Laut Papua, dengan laut-laut Kalimantan dan laut-laut lain yang jauh dari ibu kota, kawan-kawan? Tangerang sangat dekat dengan ibu kota, tapi praktik-praktik tersebut, praktik-praktik neoimperialisme masih berlangsung di sana, kawan-kawan. Tanah laut sekarang disengketakan, tanah laut sekarang dianggap tanah timbul, tanah laut sekarang akan dimiliki oleh korporasi-korporasi besar demi keuntungan kelompok mereka, kawan-kawan. Maka menurut hemat saya adalah satu kemustahilan 4 tahun ke depan menuju ketahanan pangan nasional berkelanjutan seperti versi yang dikatakan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Maka kawan-kawan, bahwasanya tidak akan terpenuhi, tidak akan terindahkan cita-cita tersebut jika Presiden tidak serius dalam menangani hal-hal seperti ini. Ini adalah hal kecil untuk Presiden. Ini adalah hal kecil untuk intelijen mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Ini adalah hal kecil bagi negara untuk menyelesaikan masalah-masalah kerakyatan, kawan-kawan. Bahkan kawan-kawan, maka dari itu hari ini kita menuntut kepada Presiden agar membuka mata, mendengar dengan hati nurani, mengimplementasikan, mengaplikasikan
mengejawantahkan cita-cita revolusi 17 Agustus 1945, di mana kita sepakat menjadi satu bangsa yang merdeka dan menjadi satu bangsa yang anti penjajahan. Satu kesatuan sebuah bangsa dalam satu negara menuju sosialisme Indonesia. Sepakat kawan-kawan? Ditambah kejadian-kejadian yang menjengkelkan, kita tahu ada fakta bahwa Pengadilan Negeri Kota Tangerang pada bulan Juni telah memutuskan terkait legalitas tanah garap yang ada di Laut Desa Kohot sebanyak 168 hektar, kawan-kawan. 168 hektar tanah tersebut sudah inkrah putusan di Pengadilan Negeri bahwa tanah tersebut adalah ilegal dengan berkas-berkas yang dianggap ilegal dan tidak sah, kawan-kawan. Tapi kenapa BPN kemarin mengisahkan ada 200 lebih SHGB dan SHM di wilayah Laut Tangerang, kawan-kawan? Ini harus kita tanyakan, ini harus diusut tuntas, ini harus dikritisi, dan ini harus kita kawal. Pertarungan pemikiran antara mahasiswa, pemuda, masyarakat versus oligarki dan juga pemerintah yang pura-pura tidak tahu hari ini mengorbankan kita semua. Sepakat kawan-kawan? Masyarakat tidak ingin dikorbankan. Reklamasi untuk siapa? Proyek strategis nasional untuk siapa? Karena faktanya tidak ada proyek strategis nasional yang tidak membenturkan dengan masalah rakyat. Tidak ada proyek strategis nasional yang mensejahterakan masyarakat. Semua adalah kepentingan oligarki. Semua adalah kepentingan kapitalis semua yang menggerogoti negara kita dari dalam, kawan-kawan. Baru beberapa tahun yang lalu, kita juga sempat mengawal proyek strategis nasional pembangunan jalan tol Jor 2. Kawan-kawan masih ingat? Itu katanya proyek strategis nasional. Tapi berapa jumlah masyarakat yang teraniaya, kawan-kawan? Berapa jumlah masyarakat yang menunggu kepastian dari negara sampai akhirnya mati tanpa menemukan keputusan tersebut. Bahkan sampai tahun ini saya masih memperjuangkan hak tersebut. Lagi-lagi ini adalah proyek strategis nasional, kawan-kawan. Sertifikat tanah diganjal oleh SPH, sertifikat tanah diganjal oleh hak garap, sertifikat tanah diganjal oleh SGB yang dikeluarkan oleh BPN. Singkatnya, saya menyimpulkan bahwa BPN bukan Badan Pertanahan Nasional, tapi BPN adalah badan pengkhianat negara, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Maka dari itu kita akan menuntut pada Presiden Prabowo untuk memecat Menteri ATR BPN yang hal ini pro pada kapitalisme dan oligarki, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Oke, selanjutnya kawan-kawan ini menyampaikan. Pak, hanya satu pertanyaan saya, Pak. Banten sudah diacak-acak oleh Cina rakus. Laut sudah dibakar. Tetapi kemana polisi air? Kemana polisi air? Kenapa tidak tampak? Kemana? Apakah polisi air tenggelam, Pak? Polisi air tenggelam, Pak. Tolong, Pak, kawan-kawan Bapak yang ada di polisi air itu. Bela kedaulatan bangsa Indonesia. Bela tanah yang dirampas oleh Cina. Bukan hanya Banten saja, Pak. Tetapi Rempang, Wadas, Surabaya dengan waterfrontnya, Morowali, Halmahera, semua mereka rampas. Jangan kau biarkan negara ini diambil oleh Cina-Cina rakus. Kami tidak rasis, banyak Cina yang baik, tetapi lihatlah betapa kejamnya rakyat Banten telah terzolimi. Orang-orang yang sederhana, yang lugu, tidak berani mengeluarkan pendapatnya, tidak berani membela dirinya karena diinjak-injak oleh mereka. Mereka membeli tanah dengan harga yang sangat-sangat zalim. Laut mereka pagari, sungai mereka uruk, tambak mereka uruk, sawah mereka uruk, merusak ekosistem. Mangrove yang ada mereka hancurkan. Mangrove yang ada untuk mencegah abrasi mereka hancurkan. Yang memiliki adalah Cina dari negeri Cina. Kami bukan apa-apa. Kami di sini tidak ada kepentingan apa-apa. Kami hanya membela rakyat yang tertindas, membela rakyat Banten. Semangat! Merdeka! 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 Kami masih dizalimi. Kami masih dizalimi. Lawan! Jangan biarkan bumi pertiwi diinjak-injak mereka.
bebas dengan melenggang, Pak. Bapak adalah seorang prajurit yang hebat. Bapak adalah seorang presiden. Semua kuasa ada di tangan Bapak. Tolong Pak, rakyat Banten dan rakyat sekitarnya. Tolong Pak, rakyat Indonesia ini sudah terjerat oleh mereka, Pak. Mereka itu dendam. Dengan kubaikan dulu mereka kalah. Tapi sekarang mereka dendam. Mereka membuat dermaga-dermaga, kelenteng-kelenteng di sepanjang pantai Indonesia. Mereka menjarah. Seandainya mereka menurunkan narkoba, tidak ada rakyat yang tahu. Mereka menghancurkan generasi muda dengan narkoba mereka. Kejahatan mereka terlalu banyak, Pak. Pak polisi, terima kasih banyak. Bapak telah menjaga kami di Monas ini. Hari ini hujan. Semoga doa-doa rakyat yang terzalimi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Selamatkan Banten. Selamatkan Indonesia. Save Indonesia from the traitor of the nation. Save Indonesia. Oligarki adalah salah satu orang-orang yang telah berbuat jahat terhadap bangsa ini. Mereka bukan hanya merampok tanah, mereka merampok hasil bumi, sumber daya alam, nikel, batu bara, emas, perak, semua mereka rampas. Mereka bawa ke Cina. Nikel mereka 300 triliunnya. Mereka hanya dipenjara dengan 6,5 tahun. Seorang nenek-nenek mencuri kayu dipenjara 7 tahun. Itu keadilan yang sangat tidak pantas dibuat di negeri ini. Hukum telah mati di negara ini. Camkan sekali lagi, tumbuhkan rasa kebangsaan. Bela negara, bela bangsa. Jangan biarkan rakyat tertindas. Merdeka! Lawan! Jangan takut! Allahu Akbar! Pak polisi, sekali lagi, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padamu negeri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup kerusuhan yang melelat! Kami dari Tangerang mewakili aspirasi rakyat Tangerang Utara. Bahwasanya praktik-praktik perampasan hak ruang hidup masyarakat sebagai suatu bangsa yang merdeka serta hak atas tanah negara, baik tanah darat maupun tanah laut, merupakan bentuk representatif bahwa negara sedang mempertontonkan lemahnya kedaulatan NKRI kepada dunia. Betul. Ruang hidup beserta masyarakat itu sendiri yang merupakan sebuah entitas suatu negara kini kehilangan rasa aman dan perlindungan. Ini sangat jauh melenceng dari cita-cita revolusi 17 Agustus 1945. Pemerintahan yang dibangun dengan kesadaran kolektif sehingga rakyat demi menjadi suatu kesatuan sebagai bangsa yang merdeka kembali direnggut haknya di tengah jalan revolusi yang tak berujung. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan penuh negara demokrasi hanya dijadikan alat politik dan semboyan para elit yang terus menggerogoti negaranya sendiri. Merdeka! Kemunculan padang laut di pesisir utara Tangerang yang membentuk kapling-kapling membentang sepanjang 30,16 km. Pada tersebut jelas mengganggu aktivitas masyarakat pesisir. Rakyat dengan negara yang wilayah lautnya seluas 5,8 juta kilometer dan dinobatkan sebagai negara dengan wilayah laut terbesar di dunia. Harus hidup miskin dengan profesi nelayan. Kemiskinan tersebut tidak sampai di situ. Ditambah dengan fenomena pasar laut yang kini membuat nelayan harus memutar dan menggunakan konsumsi solar lebih banyak dengan jarak dan waktu tempuh yang lebih panjang. Namun faktanya, instansi yang berwenang dan harusnya mengurusi hal tersebut malah mengklaim bahwa keberadaan pagar tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya. Ini tentunya sangat kontradiktif dengan swasembada pangan nasional dalam berfokus untuk memaksimalkan hasil laut
wilayah Laut Utara, Tangerang, atau menolak kedaulatan masyarakat serta kedaulatan negeri demi kepentingan PSM Minggu ini. Semoga ini menjadi catatan penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran menjadi simposium status hari kerja Presiden terpilih. Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa! Hidup mama yang melawan! Kembalikan tanah Indonesia! Tangkap Aguan! Hidup Jokowi dulu, Garuda kita! Majulkan Pak! Gantiin aja dengan burung Garuda! Ibu-ibu, mungkin ini aksi terakhir kita. Tapi sebelum kita menutup, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Mungkin ibu-ibu bisa menyuarakan yang lebih keras untuk kawan-kawan nasionalisme kita tetap ada di hati kita, kawan-kawan. Jangan bilang hati terakhir! Oke, siap. Kawan! Hiduplah Indonesia Raya.